Bab 871, kembali. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang, manusia rendahan. Melihat ini, si kembar Nether mendengus dingin, tetapi mereka berdua tahu bahwa sosok di depan mereka lemah, tetapi di telapak tangannya, kelompok kedua dipadatkan oleh api suci. Keterampilan bertarung dari api suci saja sudah cukup untuk melukai mereka dengan serius. Belum lagi pukulan fatal sekuat Chang Yao Douxian. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pada saat ulang tahun, Ming Zun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ada kesempatan untuk menembak bersama, dan saya selalu merasa bahwa anak dengan penguasa yang berat ini tampaknya memiliki bau setan darah. Setelah Yu Zun selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu, ekspresinya waspada, dan kekuatan jahat di tubuhnya juga menunjukkan itu berputar dengan kecepatan tinggi. Setan darah, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ras kita sendiri dalam diri manusia? Kekuatan api suci tidak dapat mentolerir keberadaan kekuatan kita, sungguh sial. Ming Zun juga bingung. Tembak, dengan serangan Xiao Yan dan serangan Chang Qi, Yu Zun berteriak, dan pada saat yang sama, kekuatan jahat tiba-tiba muncul dari antara alisnya. Nether, Blood Jumping. Setelah beberapa saat, Nether Twin mengerahkan napas mereka secara ekstrim, dan kemudian suara aneh yang tidak biasa terdengar seketika. Jelas mereka berdua juga tahu bahwa mereka tidak bisa duduk diam, kalau tidak mereka akan benar-benar jatuh di sini. Namun, meskipun ledakan kedua hantu itu terdengar, tidak ada yang muncul. Xiao Yan memegang kekuatan sumber dari kelompok kedua api suci. Selain busur bulan perak yang dikeluarkan oleh kekuatan Chang Yao Douxian, serangan ganda, saya khawatir kedua hantu itu akan diserang. Tidak bisa mengatasinya. Dunia bawah ganda, jangan mati. Xiao Yan memegang kekuatan sumber dari kelompok kedua api suci. Kekuatan sumber api suci membawa kekuatan misterius untuk menghancurkan dan memurnikan semua hal di dunia. Di pupilnya, jejak darah melintas, dan dia langsung menghadapi si kembar Netherworld. Tembak, iblis kecil, meskipun kau membawa dua api suci, mustahil untuk membunuh kami sepenuhnya. Setelah Yu Zun selesai berbicara, sangkar ungu itu hancur seketika. Seketika, kabut darah merah darah iblis terbentuk di depan mereka berdua dalam sekejap. Kabut darah merah darah iblis baru saja terbentuk, dan tiba-tiba ada kekuatan yang sangat jahat, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Sabu-sabu, kabut darah baru saja muncul, dan tiba-tiba terangkat sedikit, dan di seluruh aula, kekuatan hisap yang sangat tirani ditarik dengan gegabah oleh kabut darah. Sungguh hisapan yang kuat. Sosok Xiao Yan sangat cepat, tetapi tidak secepat pandangan kedua hantu itu. Ketika kabut darah terangkat, Xiao Yan baru saja mendatangi kedua hantu itu. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan tinjunya tiba-tiba menyerang kedua hantu di depannya. Bang bang bang, kekuatan sumber dari dua api suci tiba-tiba menghantam kedua hantu itu, dan kemudian serangkaian ledakan bergema di seluruh aula. Detik berikutnya, busur bulan perak Chang Qi diam-diam menyapu kehampaan dan melesat ke tubuh kedua hantu itu. Kedua orang ini, apa yang kalian lakukan? Menyerah, menunggu mati. Xiao Yan menatap kabut berdarah dan menyerah, membiarkan mereka menyerang si kembar hantu. Kelopak matanya sedikit berkedut, seolah-olah dia memiliki beberapa pikiran buruk. Selain itu, Xiao Yan merasa bahwa energi emas iblis darah di tubuhnya tampaknya bereaksi sangat keras, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Yan telah menambahkan banyak kekuatan jimat pemakan jiwa ke kekuatan sumber api suci di resimen kedua tadi. Dilihat dari misteri jimat pemakan jiwa dan melahap ras jahat di luar wilayah, kedua hantu kembar ini, yang sebanding dengan puncak kaisar petarung manusia, jelas merupakan suplemen terbaik untuk jimat pemakan jiwa. Ah, apa ini? Setelah beberapa napas berlalu, si kembar Nether tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit dengan sangat menyedihkan. Sepertinya jimat pemakan jiwa bekerja. Xiao Yan sangat gembira ketika dia melihat ini, dan dengan teriakan keduanya, serangan yang mengejutkan itu perlahan menghilang, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya ke tempat si kembar Nether pergi. Ini, tepat saat dia menatap si kembar Netherworld, Chang Qi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Mendengarkan kata-kata Chang Qi dengan sedikit amarah, Xiao Yan juga melihat ke atas. Saya melihat bahwa saat ini, kabut darah masih berada di langit di atas kedua hantu itu, dan kekuatan hisap yang sangat besar terus-menerus lahir. Jelas, saya tidak tahu apa yang ingin mereka berdua lakukan.
Namun, dengan kekuatan sumber api suci kelompok kedua Xiaoyan dan serangan Changqi, keduanya sama sekali tidak dapat dikenali saat ini. Hanya dua bayangan hitam yang sangat samar yang tersisa. Brengsek, 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 dasar bocah sialan, kembalikan kekuatanku. Pada saat ini, kedua hantu itu diserang oleh Xiaoyan dan yang lainnya, dan kekuatan mereka sangat berkurang, dan tubuh mereka juga hilang. Menghadapi raungan tiba-tiba dari Netherworld Twins, Changqi datang langsung ke Xiaoyan. Dia juga takut bahwa tindakan tiba-tiba Netherworld Twins akan buruk bagi Xiaoyan. Meskipun Yinyu Bo baru saja dilepaskan, kekuatannya telah turun banyak, namun, semua itu sepadan untuk dapat menyebabkan kerusakan optimis seperti itu pada Nether Twins. Menghadapi gemuruh Netherworld Twins, Xiaoyan juga bingung. Namun, sesaat kemudian, Xiaoyan tahu mengapa Nether Twins tiba-tiba meraung. Batuk, batuk. Kegelisahan hebat tiba-tiba datang dari tubuh Xiaoyan, dan kemudian Xiaoyan, melalui kegelisahan hebat itu, tampaknya samar-samar merasakan bahwa kekuatan yang sangat besar tampaknya telah dilahap oleh jiwanya. Jimat itu langsung ditelan, milik neneknya. Apakah kamu masih bisa bermain seperti ini? Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya. Dia memang telah menambahkan kekuatan jimat pemakan jiwa kedua api suci tadi, tetapi Xiaoyan masih tidak mengerti apa yang terjadi dengan jimat pemakan jiwa ini. Dan pada saat ini, jimat pemakan jiwa itu benar-benar diam-diam membawa kekuatan kedua hantu itu langsung ke dalam cincinnya sendiri, dan kemudian menelannya lagi. Selain itu, saat jimat pemakan jiwa melahap sebagian besar kekuatan klan jahat kali ini, gelombang Xiaoyan samar-samar dapat merasakan bahwa jimat pemakan jiwa telah mengalami beberapa perubahan yang sangat jelas. Sepertinya saat kau meninggalkan reruntuhan, kau harus mulai melihat jimat pemakan jiwa ini. Lagi pula, itu juga sesuatu dari dunia hantu. Jika kau tidak memahaminya, aku khawatir. Xiaoyan berpikir sejenak, lalu tanpa ragu, dia menatap si kembar hantu yang mengesankan dari kelompok kedua hantu hitam. Potongan kecil, dewa ini akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Kelompok kedua hantu hitam merasa bahwa kekuatan mereka diambil, dan langsung meledak marah. Ayo, bukankah mereka manusia mengatakan sepatah kata pun? Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Bajingan kecil, lain kali aku bertemu denganmu, aku akan memberitahumu apa itu ketakutan. Setelah kelompok kedua hantu hitam selesai berbicara, mereka tersapu ke dalam kabut darah yang menakjubkan. Dan mengikuti tindakan si kembar Netherworld, sosok Changqi tiba-tiba bergerak, dan kekuatan hidup dan mati tiba-tiba muncul dari tubuhnya seperti mata air. Hari ini saatnya kematianmu. Setelah Changqi selesai berbicara, di telapak tangannya, kekuatan yang memadukan kekuatan hidup dan mati dengan sempurna perlahan lahir. Di telapak tangan putih bersih itu, jika mengenai Netherworld dan Netherworld, keduanya pasti akan jatuh di sini sepenuhnya. Gorevian, selamatkan aku. Tepat ketika Changqi mengambil gambar Netherworld Twins, bayangan Netherworld Twins 2 yang sangat lemah tiba-tiba berteriak keras di aula. Saat keduanya berteriak seperti ini, sebuah celah tiba-tiba retak di atas aula yang kokoh seperti batu, dan melalui celah itu, tampaknya ada sosok yang agak tidak dikenal. Sosok itu sangat kurus dan kecil, tetapi memancarkan aura jahat yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Bagaimana mungkin aula sekeras batu ini bisa dibuka, seru Yuto. Sabu, pada saat berikutnya, di atas aula, sesosok yang mengenakan jubah hitam, memancarkan kejahatan yang tak berujung mengalir masuk dengan cepat, dan kemudian berdiri di depan kabut darah kedua hantu itu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kalian berdua masih memilikinya hari ini. Apakah kamu sudah mendapatkan benda itu? Sosok berjubah hitam itu bertanya kepada Netherworld Swangsун. Aku sudah mendapatkannya. Yuzun mendengar kata-kata itu dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan sebuah batu perak dari bayangannya yang bahkan tidak ditemukan oleh Xiaoyan. Batu perak itu seukuran kepalan tangan, tetapi ditutupi dengan rune misterius. Binatang buas, itu adalah warisan Tuan. Chang Yue mendengar kata-kata itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, matanya sedikit berkerut, dan ada air mata di matanya. Apa? Xiaoyan segera mengerutkan kening setelah mendengar ini. Di atas batu perak itu, kekuatan yang sangat menyilaukan perlahan terdengar, dan dengan munculnya kekuatan itu, Yueru, yang berada di samping, merasakan yang terdalam. Pada saat ini, tanda warisan di dahi Yueru bersinar sangat menyilaukan. Kau tidak bisa membiarkan mereka lolos.
Chang Yue mendengus dingin dan berkata, pada saat ini, kedua hantu itu telah terluka parah oleh mereka, dan ini adalah waktu terbaik untuk menghukum mereka. Jika mereka melarikan diri saat ini, akan sulit untuk menghukum mereka di masa depan. Dan aku tidak tahu bahwa warisan tuanku masih berada di tangan kedua hantu itu. Warisan peri bulan terlalu menakutkan. Jika diwarisi oleh manusia, niscaya akan ada pertempuran abadi yang kuat di Du. Itu akan menyebabkan kita mendapat masalah besar. Jadi lebih baik aku membawanya kembali dan menyegelnya. Di balik jubah hitam Gorevian, ada tawa yang sangat acuh tak acuh, bahkan di hadapan Erduo Seng Yan dan Chang Yue, tidak ada rasa takut sama sekali. Orang ini seharusnya adalah orang yang dirasuki dalam tubuh Qi Haoxing. Awalnya, Ji Haoxing hanya memiliki kutukan darah di tubuhnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kutukan darah ini sebenarnya dibuat oleh iblis darah. Fluktuasi yang mengerikan seperti itu, orang ini mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Hati Xiao Yan sedikit berbunyi. Orang ini bukan iblis darah. Gorevian adalah yang terkuat dari para Gorevian, dan kekuatannya berada di level abadi. Sedangkan untuk orang di depannya, meskipun auranya mirip dengan utusan iblis darah, kekuatannya belum mencapai Dosian. Paling banter, dia berada di puncak Dodi. Itu seharusnya tubuh manusia dengan kekuatan sumber Gorevian, tidak salah menyebutnya Gorevian. Setelah Chang Qi selesai berbicara, sekilas niat membunuh melintas di matanya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Haha, Chang Qi, murid peri Jiao Yue. Aku benar-benar bukan iblis darah. Tapi kita harus pergi, hanya mengandalkan sedikit dari kalian, kita tidak bisa menahan diri. Gorevian di balik jubah hitam merah darah berbicara perlahan, suaranya penuh dengan kejahatan. Lakukan, Chang Qi tidak ingin bicara omong kosong. Bagaimanapun, warisan tuannya masih di tangan mereka, jadi dia tidak berani ragu. Bum bum bum, begitu Chang Yue selesai berbicara, kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan tiba-tiba terbentuk di antara alisnya, dan kemudian badai kehancuran yang tak terlukiskan muncul di ruang ini. Pembangkit kekuatan abadi yang berjuang benar-benar sesuai dengan reputasinya, meskipun aku benar-benar tidak bisa menghadapimu sekarang, tapi... Gorevian mengatakan sesuatu dengan pelan, dan kemudian sosoknya meledak, dan dia menyerang tempat lain dalam sekejap mata. Tidak bagus. Xiao Yan selalu waspada terhadap Gorevian. Ketika dia mendapati sosok Gorevian meledak, Xiao Yan tahu bahwa Gorevian sedang mencoba menghadapi mereka berdua. Bagaimanapun, Xiao Yan dan Mu Yingying memiliki api suci, dan kekuatan mereka lemah. Bagi Gorevian, memenggal kepala mereka tentu saja mudah. Maju, ekspresi bermartabat muncul di wajah cantik Chang Yue, dan kemudian badai kehancuran yang menyilaukan meraung langsung ke arah Gorevian. Namun, ini masalahnya, serangan Chang Qi masih selangkah lebih lambat pada akhirnya. Nah, meskipun kamu memiliki beberapa rahasia, tetapi, semuanya sudah berakhir. Ketika Gorevian menyapu ke sisi Xiao Yan, telapak tangan tua itu tiba-tiba terentang dari jubah hitam, dan kemudian gumpalan aneh darah merah terang muncul di telapak tangannya. Pada saat itu, Gorevian di telapak tangannya, ada aura jahat yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Xiao Yan tahu bahwa jika dia terkena serangan ini, dia mungkin akan jatuh di tempat. Mati, setan darah itu membuat jejak penghinaan di sudut mulutnya, dan langsung menyerang Xiao Yan. Bang bang bang, serangan mengerikan Gorevian baru saja diluncurkan, dan ruang di sekitar Xiao Yan untuk sementara disegel oleh aura kuat Gorevian, membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak ada jalan lain. Menghadapi serangan tiba-tiba itu, Xiao Yan langsung mengguncang Mu Yingying ke samping dengan kekuatan serangan balik, dan kemudian sedikit melepaskan penguasa kuno abadi api abadi di belakangnya, cahaya berapi-api di pupilnya. Pindahkan penggaris, aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapi orang ini. Kali ini, pupil Xiao Yan sangat dalam. Dia tahu bahwa ini bukan permainan anak-anak. Jika dia gagal, dia akan takut pada nasibnya sendiri. Xiao Yan, kau, melihat ini, Mu Yingying menjadi cemas. Dia juga tahu kekuatan serangan Gorevian ini. Jangan pergi, serangan itu terlalu kuat, dan sekarang sama saja dengan kematian. Tepat ketika Mu Yingying hendak memulai, Chang Qi mencengkeram Mu Yingying dengan satu tangan. Penyihir itu merasa tidak berdaya. Dia akan mati, kata Mu Yingying dengan marah. Dia tidak akan mati, percayalah padanya. Chang Qi tidak tahu mengapa dia merasa demikian,
tetapi dia selalu merasa bahwa orang yang bisa disukai oleh Xiao Mu jelas bukan orang biasa. Mu Yingying berhenti bicara saat mendengar kata-kata itu, tetapi saat ini, bukan hanya pupil matanya yang membiru, tetapi bahkan 3000 sutra hijau juga membiru, lalu dia berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri, jika sakit, dia mati saja. Gelombang ini adalah kebanggaan atas kepercayaan diri yang mutlak pada kekuatan sendiri. Dan apa yang dikatakan Mu Yingying bukanlah hal yang mustahil. Bagaimanapun, identitas Mu Yingying sebagai orang suci ada di sana, jika benar-benar mencapai langkah terakhir. Iblis darah, cepat atau lambat aku akan memusnahkan seluruh rasmu untuk membalaskan dendam orang itu. Kata Xiao Yan lembut. Saat berikutnya, di atas penguasa kuno api abadi, api suci kuning kaki yang menyilaukan langsung muncul. Pada titik ini, Xiao Yan tahu bahwa dia hanya punya satu kesempatan, jadi dia tidak berani menahannya. Nak, mati. Tepat setelah Xiao Yan siap, serangan Gorevian juga mendarat di depan Xiao Yan, dan mengenai Xiao Yan dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir menahan napas. Ketika Yueru dan Mu Yingying tidak dapat menahan diri dan hendak menembak, mereka melihat gelombang yang menyilaukan dan tidak biasa perlahan terdengar dari mereka berdua dalam pertempuran. Pindahkan penggaris. Pindahkan padaku. Xiao Yan berteriak keras, dan penguasa kuno api abadi yang menyilaukan tiba-tiba meraung terhadap serangan Gorevian. Mencari kematian. Melihat ini, Gorevian mendengus dingin. Namun saat berikutnya, ketika penguasa kuno dari api yang berbeda menyentuh serangan Gorevian, serangan kuat Gorevian menghilang dengan tiba-tiba. Dan penguasa abadi api abadi Xiao Yan menghantam jubah hitam Gorevian dengan keras. Pindahkan penggaris itu. Teriak Xiao Yan dengan keras. Pada saat ini, iblis darah berjubah hitam itu merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangannya tadi sudah cukup untuk membunuh seorang ahli di puncak Dodi, tetapi bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang di bawah serangan anak di depannya ini? Kalian harus tahu bahwa meskipun Xiao Yan membawa api suci, kekuatannya terlalu lemah untuk meluncurkan metode yang begitu mengerikan. Hanya dia, tidak, ada hantu di penggaris orang ini. Sudah terlambat, tetapi saat berikutnya, sosok iblis darah berjubah hitam itu melompat mundur dalam sekejap, mencoba menghindari serangan Xiao Yan, tetapi serangan Xiao Yan berada di atasnya. Apa yang mengandung kekuatan api suci, bukankah begitu mudah untuk dihindari? Bum bum bum, api suci berwarna kaki membungkus penguasa kuno api yang berbeda, dan langsung mengenai utusan iblis darah berjubah hitam. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Dong dong dong. Serangkaian suara kasar perlahan datang dari bawah jubah hitam yang membungkus iblis darah. Melihat ini, Chang Qi mengulurkan tangan gioknya dan mematahkannya dengan telapak tangan. Puff. Menghadapi kerjasama antara Xiao Yan dan Chang Qi, Gorevian berjubah hitam itu tiba-tiba menyemburkan seteguk darah hitam, dan auranya sangat berkurang. Bahkan di atas jubah hitam itu, ada jejak kaki yang tersisa dari serangan Xiao Yan. Api suci itu masih menyala. Bajingan, Gorevian berjubah hitam itu tidak tahu mengapa serangannya menghilang tiba-tiba, tetapi serangan api suci dan Chang Qi pada tubuh Xiao Yan menyebabkannya banyak kerusakan. Bum bum bum. Pada saat yang sama, di Pulau Kelinci Giok, serangan dahsyat utusan iblis darah berjubah hitam tiba-tiba muncul di sini. Serangan dari langit langsung jatuh ke Pulau Yutu. Saat itu, Pulau Yutu akan menjadi setengah dari pulau itu. Itu berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Ini adalah kengerian kekuatan sumber utusan iblis darah yang dimiliki dalam tubuh Qi Haoxing. Namun, kekuatan penguasa Tian-Tian tiba-tiba dapat mengalihkan serangan lawan, dengan demikian menerapkan cara tirani untuk menyerang. Ini adalah keuntungan unik dari penguasa Tian-Tian. Namun, Xiao Yan juga tidak merasa sehat. Meskipun penguasa pengubah langit memang dapat mengalihkan serangan kuat lawan, Xiao Yan mengandalkan Dou di bintang 6 untuk menyempurnakannya, dan tiba-tiba mengalihkan serangan Gorevian berjubah hitam. Di antara mereka, jika bukan karena pengekangan Seng Yan pada utusan iblis darah berjubah hitam, saya khawatir Xiao Yan tidak akan dapat menyelesaikan pukulan yang begitu mengerikan. Xiao Yan, tolong aku. Chang Yue mendengus dingin, dan segera tahu apa keterampilan bertarung Xiao Yan yang baru saja terjadi, tetapi Chang Yue tidak punya waktu untuk berduka di Pulau Kelinci Giok, yang sebagian besar telah menghilang. Saat ini, tubuh dengan kekuatan sumber Gorevian sudah terluka. Bagaimanapun, dia akan membunuhnya dengan cara apapun, jika tidak,
itu akan menyebabkan banyak masalah, dan batu warisan peribulan masih berada di tangan Gorevian. Pemakaman langit yang hancur batu. Aura Xiaoyan di dalam tubuhnya terganggu tadi oleh iblis darah, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Changqi, dia tidak peduli, dan menelan banyak pil obat tingkat tinggi seolah-olah dia tidak membutuhkan uang. Setelah menelan seperti ini, meridian di tubuh Xiaoyan perlahan membaik. Tapi kali ini, pemakaman surgawi batu hancur Xiaoyan lebih kuat dari sebelumnya. Salah perhitungan. Di bawah jubah hitam, utusan iblis darah membuka mulutnya sedikit, jelas memiliki sarana untuk mengejutkan Xiaoyan dan Changqi. Jika bukan karena dia hanya memiliki sebagian dari kekuatan asli Gorevian, saya khawatir dua orang di depannya akan terbunuh olehnya dalam sekejap, tetapi sekarang Gorevian tidak punya waktu untuk berpikir sebanyak itu. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah mengambil batu warisan peribulan dan menyelamatkan si kembar Netherworld. Hal-hal lain akan dibahas nanti. Ada sebuah ide di hatinya, dan Gorevian juga tahu bahwa jika dia melawan Chang Yao seperti ini, dia hanya akan menderita karenanya, dan dia langsung berpikir untuk menyerah. Saya khawatir jejak kekuatan sumber iblis darah pada orang ini tidak dapat mengalahkan Changqi. Yu Zun, yang bersembunyi di kabut darah, tiba-tiba berkata, "Mungkin, jika utusan iblis darah datang, peribulan juga cukup untuk menandinginya, tetapi jika orang ini hanya memiliki sedikit kekuatan sumber, meskipun dia tidak dapat mengalahkannya, dia tetap tidak akan dapat menahan kita jika kita pergi." Ming Zun tiba-tiba berkata pada saat ini, "Aku tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki orang brengsek itu di dalam tubuhnya. Baru saja, kekuatan kelompok kedua api suci di tangannya benar-benar menyerap sebagian besar kekuatan sumber kita." Saat berikutnya, Ming Zun menatap Xiaoyan dan berkata dengan kejam, "Aneh untuk mengatakan bahwa si kembar Netherworld sangat menyedihkan saat ini. Jika bukan karena kabut darah yang tersembunyi, aku khawatir mereka berdua akan menghilang." Karena serangan Xiaoyan tadi, itu tampak seperti serangan yang bergejolak, tetapi mengambil setengah dari kekuatan sumber mereka secara paksa, itulah sebabnya keduanya tiba-tiba takut pada Xiaoyan. Sekelompok boneka kecil, utusan ini tidak punya waktu untuk bermain denganmu hari ini. Setan darah berjubah hitam mendengus dingin, dan kemudian lingkaran energi iblis darah yang sangat gelap perlahan terpancar dari telapak kakinya. Dengan pelepasan energi iblis darah ini, dada Xiaoyan naik turun dengan hebat. Jika Xiaoyan tidak ditekan oleh api suci, ditambah Changqi dan kelompoknya sibuk berurusan dengan utusan iblis darah, aku khawatir rahasia Xiaoyan akan benar-benar terbongkar oleh mereka. Cahaya bulan yang terang. Setelah beberapa saat, Chang Yue tiba-tiba membuka matanya. Tetapi di atas pupil, semburan kekuatan yang sangat menyilaukan berwarna perak meledak, dan kemudian, di atas dahi, cahaya perak seperti guntur dan kilat tiba-tiba berkedip ke arah Gorevian. Serpihan kekuatan perak itu, seperti sinar fajar di malam yang gelap, menerangi seluruh aula. Orang baik, itu sebenarnya adalah cahaya bulan yang terang. Melihat ini, Paus Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Cahaya bulan yang terang, apa itu? Ketika Yueru melihat ini, dia dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat familiar dari seberkas cahaya yang meledak dari Changqi, dan kekuatan itu tampaknya memiliki bau peribulan. Cahaya bulan yang terang, itulah keterampilan bertarung terkenal dari peribulan. Serangan mengerikan yang cukup untuk membunuh peri petarung. Setelah Paus Iblis selesai berbicara, serangan itu melonjak di aula. Pemakaman surga yang memecah batu. Cahaya bulan yang terang. Dua raungan yang menyerupai dewa-dewa ganas tiba-tiba terdengar, dan kemudian sumber api suci yang terang yang memurnikan semua kejahatan di dunia dan seberkas cahaya yang cukup untuk membunuh ruang yang runtuh, langsung menyerang iblis darah. Dan pergi. Tidak baik. Ayo, utusan iblis darah baru saja ditekan oleh api suci Xiaoyan dan sudah terluka, dan sekarang dihadapkan dengan serangan yang begitu mengerikan, dia segera menyapu kabut darah dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga dia berpikir untuk melarikan diri. Ayo pergi. Tepat ketika dia sampai di kabut darah, Gorevian di bawah jubah hitam meraih si kembar Netherworld dengan satu tangan gelombang dan kemudian menyapu ke arah ruang di atas aula, di mana pintu masuk yang baru saja dia hancurkan. Kemana harus lari? Xiaoyan dan Changqi mendengus pada saat yang sama. Sudah terlambat, kata Yu Zun segera setelah melihat dua serangan mengerikan ini. Pergi. Saat berikutnya, Gorevian juga membuat keputusan yang menentukan, dan langsung melemparkan batu warisan peribulan ke bagian lain aula. Sialan, melihat ini, Changqi tiba-tiba melompat,
dan bergegas untuk menangkap batu warisan peri bulan. Batu warisan ini tidak dapat dirusak. Hahaha, Changqi, dua manusia dengan api suci. Lain kali ras alien kita datang, itu akan menjadi kematianmu. Nikmati saat-saat indah terakhir. Gorevian itu melarikan diri keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi Yang Mulia Ming di dalam kabut darah itu tertawa dan suaranya sangat gila. Guru, namun, sebelum kata-kata Yang Mulia Ming selesai, dia tiba-tiba ditembus oleh penggaris besar yang berat dengan api berwarna kaki. Blood Demon, cepatlah. Melihat ini, Yu Zun menjadi cemas. Gorevian itu diam-diam terkejut, tetapi begitu sosoknya berkedip, dia langsung menghilang ke dalam aula. Sialan, dan biarkan kedua orang ini melarikan diri. Mata Xiaoyan memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya, menatap ke tempat di mana Gorevian menghilang. Reruntuhan sudah berakhir, dan plot baru akan dimulai besok. Susu, pada saat ini, semua orang di aula terdiam. Mata mereka semua menatap Xiaoyan yang langsung menggunakan penguasa kuno api abadi untuk menembus seluruh tubuh Ming Zun di udara. Dan Ming Zun itu, setelah dipukul oleh Xiaoyan, kekuatan jahat di tubuhnya terkuras dengan cepat, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan itu sepenuhnya diserap oleh Xiaoyan. Namun, tindakan Xiaoyan sangat tersembunyi. Begitu dia terbunuh, Ming Zun segera memancarkan api suci, membakar jejak terakhir kekuatan jahat Ming Zun. Sejauh ini, Ming Zun ini telah sepenuhnya jatuh. Pada saat ini, jimat pemakan jiwa di tubuh Xiaoyan terus-menerus menyerap kekuatan Ming Zun. Anehnya, meskipun kekuatan Ming Zun sangat jahat, setiap kali jimat pemakan jiwa menyerap, kekuatan jahat itu tidak akan memengaruhinya sedikitpun. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan, kekuatanmu seharusnya kembali untuk melawan makhluk abadi saat ini, kan? Raja Naga Emas tiba-tiba muncul dan bertanya pada jimat pemakan jiwa. Pemakan jiwa di dalam pemakan jiwa berkata langsung. Bagaimanapun, dia tahu identitas Raja Naga Emas, dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Xiaoyan dan aku akan pergi ke dunia hantu di masa depan, dan aku harap kamu dapat membantu kami saat itu. Raja Naga Emas berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, aku lebih mengenal dunia hantu daripada kamu. Penguasa pemakan jiwa tentu saja senang ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, jika Xiaoyan dan Raja Naga Emas pergi ke dunia hantu, dia akan dapat mengikuti mereka dan mendapatkan banyak manfaat, jadi mengapa tidak? Setelah beberapa napas berkomunikasi di antara keduanya, Zidu segera tenang setelah menerima cincin itu. Setelah melakukan semua ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba jatuh ke bagian bawah aula. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yingying dengan cepat menangkap Xiaoyan di tempat Xiaoyan jatuh. Tidak apa-apa, kata Xiaoyan dengan sedikit kesulitan. Namun, situasi Xiaoyan saat ini sangat pesimis, napasnya sangat lemah, dan wajahnya pucat. Seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh Xiao Mu, dia masih sama gilanya dengan dia. Chang Yue berjalan sedikit ke sisi Xiaoyan, dan kekuatan murni disuntikkan ke tubuh Xiaoyan, dan kondisi Xiaoyan sedikit lebih baik. Dan Yutu dan Yueru juga melangkah maju sedikit. Dengan mata Changqi, wajar untuk mengetahui bahwa pada saat-saat terakhir, Xiaoyan memobilisasi kekuatan seluruh tubuhnya, ditambah dengan kekuatan api suci, dia melancarkan pukulan terkuat, membunuh Ming Zun secara langsung. Namun, latihan semacam ini melukai 1000 musuh dan 100-800, mungkin tidak ada orang lain yang akan melakukannya kecuali Xiaoyan. Awalnya aku ingin membunuh dua hantu Netherworld, tetapi mereka melarikan diri tanpa diduga. Ekspresi Xiaoyan baru saja pulih, lalu dia berbicara. Baiklah, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan menangani sisanya. Chang Yue berkata sambil tersenyum, dia secara alami sangat puas dengan Xiaoyan. Aku ingin tahu apakah batu warisan Perimun ada hubungannya dengan itu. Xiaoyan buru-buru bertanya seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Karena pada saat-saat terakhir, Xiaoyan dengan jelas melihat Gorevian melemparkan batu warisan Perimun, dan kemudian Changqi menyerang. Dan Yu Zun dapat menahan setidaknya satu orang. Aku tiba-tiba berhenti dan meminta maaf tadi, tetapi batu warisan itu terlalu penting. Changqi berkata dengan sedikit permintaan maaf. Tidak apa-apa, Xiaoyan selesai berbicara, lalu menatap Yueru. Sepertinya Yueru dan batu warisan itu memiliki sesuatu yang sangat misterius saat ini. Namamu Yueru, bukan? Melihat Xiaoyan dan Mu Yingying tidak ada hubungannya satu sama lain,
Chang Qi segera mengalihkan pandangannya ke Yueru. Entah mengapa, saat melihat Yueru, Chang Qi tiba-tiba berpaling dari gadis ini. Aku melihat diriku saat masih muda. Ya, Yueru menjawab dengan lembut. Setelah mengalami kejadian ini, Yueru menyadari pentingnya kekuatan. Jika bukan karena keberadaan Chang Qi, aku khawatir kali ini Xiao Yan datang untuk membantunya, itu akan menjadi bencana. Meski begitu, Xiao Yan sama sekali tidak mengeluh, yang membuat Yueru tidak bisa menahan perasaan Yanran. Misteri kejatuhan Tuan belum terpecahkan, jadi aku akan meninggalkan reruntuhan untuk sementara waktu. Selama kurun waktu ini, kamu dapat dengan aman menerima warisan di reruntuhan. Dengan batu warisan dan rune warisan di dahimu, meskipun peluang keberhasilannya kecil, selalu ada peluang untuk bertahan hidup. Chang Qi berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, Yueru mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tahu ini akan terjadi untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika mendengarnya sekarang. Jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Melihat ini, Xiao Yan secara alami tersenyum pada Yueru. Xiao Yan, Yueru mendengar kata-kata itu, mengangguk sedikit, dan berkata kepada Xiao Yan. Bagaimana? Xiao Yan bertanya-tanya. Tidak apa-apa, Yueru tiba-tiba tertawa pada saat berikutnya. Karena masalahnya sudah di sini, maka sudah hampir waktunya bagi kita untuk pergi. Xiao Yan melihat bahwa Yueru dan orang-orang di sini sudah tenang, dan kemudian berbicara. Ayo pergi bersama. Kami, bertiga juga ingin pergi dari sini. Kata Paus Iblis tiba-tiba. Ayo pergi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tanpa ragu-ragu, dia melesat pergi dari aula utama, dan kelinci giok dan Paus Iblis menghilang pada saat yang sama. Pada saat ini, hanya Chang Yue dan Yueru yang tersisa di sini. Apakah kamu menyukainya? Yah, dia pria yang cukup baik, tidak hanya dalam kekuatan tetapi juga dalam temperamen. Melihat Xiao Yan dan kelompoknya pergi dari sini sedikit, Chang Yue tiba-tiba berkata. Kakak senior, kamu, Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu setelah Chang Qi mengatakan ini. Namun, orang ini terlalu baik. Jika kamu ingin tetap di sisinya, kamu tidak bisa tetap kuat. Saat berikutnya, Chang Qi berkata sedikit. Juga, dia dari keluarga Xiao. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kata klan Xiao, kurasa kamu harus tahu artinya, kan? Chang Qi berkata dengan tenang. Aku tahu, itulah sebabnya aku membutuhkan warisan ini gelombang setelah aku berhasil mendapatkan warisan, aku akan berdiri di sisinya dengan bangga. Aku akan melihatnya, seperti para senior klan Xiao, menciptakan keajaiban. Pada saat ini, mata Yueru kabur, dan dia jelas tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Kalau begitu mari kita mulai. Begitu warisan dimulai, kemenangan akan berubah menjadi kupu-kupu. Jika kamu kalah, tidak akan ada tulang yang tersisa. Kata Chang Qi. Mulai. Pada saat ini, pupil mata Yueru bersinar dengan tatapan yang luar biasa bertekad. Dia tahu apa arti kata klan Xiao, dan jika dia ingin berdiri di belakang orang seperti itu tidak mungkin jika dia tidak kuat. Sabu-sabu. Saat berikutnya, Chang Qi langsung mengarahkan batu warisan di tangannya, dan semburan kekuatan yang menyilaukan muncul. Melihat ini, Yueru melompat maju tanpa ragu-ragu. Ini adalah warisan dari Tuan. Aku hanya ingin orang yang kuat muncul di dunia yang hebat ini, dan kamu ingin kekuatan yang cukup untuk berdiri di belakang Xiao Yan. Meskipun tujuannya berbeda, kenyataannya adalah premisnya. Adik junior kecil, bekerja keraslah. Setelah Chang Qi selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba aulamu hancur dan tersegel. Xiao Mu, aku telah memenuhi keinginan Tuan. Kamu mencoba melarikan diri dariku dalam hidupmu. Setelah melakukan semua ini, Chang Qi langsung pergi dari sini. Dan relik bulan terang ini juga sepenuhnya tersegel saat ini, dan akan dibuka pada saat berikutnya. Aku tidak tahu tahun monyet dan bulan kuda. 1 tahun telah berlalu sejak awal hingga akhir reruntuhan bulan cerah. Dalam setahun, banyak murid sekte super telah kembali ke sekte dari reruntuhan, karena masih ada 1 tahun lagi untuk kompetisi sekte. Kompetisi sekte adalah acara terbesar di seluruh 3 hari Xuanzhan dan bahkan benua Xuanling, jadi murid yang tak terhitung jumlahnya bekerja keras untuk berkultivasi, berusaha memenangkan kompetisi sekte. Di Paviliun Dupa, Xiao Yan, mengapa mereka belum kembali? Ada cukup banyak orang di Wuzuju hari ini.
Kakak laki-laki seharusnya baik-baik saja. Ada hubungan antara kakak laki-lakiku dan aku. Aku bisa merasakan bahwa mereka baik-baik saja, tetapi sudah setahun sejak mereka kembali. Kurasa itu karena sesuatu yang salah. Xiao Yi berkata sedikit. Xiao Yi tahu bahwa ada api kehidupan dan kematian di reruntuhan kali ini, dan bahan obat ini tiba-tiba penting baginya, jadi kakak laki-lakinya pasti akan membawanya kembali. Tapi aneh untuk dikatakan, sejak kita memasuki reruntuhan Jiao Yue, tampaknya hubungan antara paviliun dupa pembakaran, paviliun Wanhua, dan sekte racun menjadi sangat misterius. Kata Qin Xin, ya, sepertinya ada hubungannya dengan master paviliun dari 3 paviliun. Dikatakan bahwa pemilik paviliun-paviliun dupa pembakaran kita telah meninggalkan Bea Cukai, seorang prajurit yang bermartabat dan abadi. Mu Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Qin Xin berkata sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Tunggu sebentar, kata Xiao Yi. Ngomong-ngomong, kemana seruling hijau itu pergi? Kata Mu Feng tiba-tiba. Sepertinya aku memiliki sesuatu untuk kembali ke keluarga Medusa. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, pada titik ini, semua orang bubar dan pergi berlatih secara terpisah. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamou, Hi gelombang 8, gelombang M. Keluarga Kerajaan Xuanling. Raja Xuanling sedang duduk di istana saat ini. Tidak ada seorang pun di istana, dan gerbang istana juga tertutup. Puff! Dengan suara, pusaran hitam tiba-tiba muncul di atas Raja Xuanling yang duduk bersila. Keluar! Setelah melihat ini, Raja Xuanling tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Susu! Di lorong hitam, 2 sosok muncul. Salah satunya ditutupi jubah hitam, sementara yang lain terbungkus kabut darah. Selamatkan Yuzun, Ming Zun telah jatuh. Pria berjubah hitam Gorevian berkata perlahan. Bajingan sialan, siapa itu? Ini buruk untuk raja ini. Raja Xuanling sangat marah ketika mendengar ini. Si kembar neter adalah bagian penting dalam rencananya. Raja Xuanling, orang yang menghentikan kita adalah murid paviliun Fenxiang, bernama Xiao Yan, yang memiliki api suci ke-35 di tubuhnya. Kali ini, kau harus membunuhnya apapun yang terjadi. Utusan iblis darah berjubah hitam itu berkata. Petik 2. Meskipun aku sudah punya ide ini, tidak baik untuk ingin menyusahkan paviliun Fenxiang tanpa alasan yang sah. Bagaimanapun, paviliun Fenxiang bukanlah buah kesemek yang lembut. Raja Xuanling ragu-ragu. Muridmu yang berharga, Qi Haoran jatuh ke tangan Xiao Yan. Seharusnya ada banyak orang kuat yang bisa bersaksi, jadi. Utusan iblis darah berjubah hitam itu berkata dengan aneh. Hahaha, Tuhan tolong aku. Raja Xuanling mendengar itu, pupil matanya memancarkan aura yang sangat jahat. Iblis darah, kembalilah, Qi Haoxing belum bisa mati. Saat berikutnya, Raja Xuanling berkata kepada iblis darah berjubah hitam itu. Baiklah, mendengar perkataan itu, utusan iblis darah hitam itu tiba-tiba keluar dari tubuh si jubah hitam, lalu berjalan menjauh menuju tubuh Raja Xuanling, dan Yuzun itu pun ikut dibawa ke dalam tubuh Raja Xuanling. Sungguh kekuatan yang nikmat. Saat kekuatan sumber iblis darah dan kekuatan Yuzun melekat pada Raja Xuanling, Raja Xuanling tak kuasa menahan diri untuk berkata. Bang bang bang. Dengan lenyapnya kekuatan sumber Gorevian, Qi Haoxing perlahan kembali ke penampilan normalnya, tetapi dia sangat lemah dan jatuh koma. Ayo, bawa Qi Haoxing untuk beristirahat. Ketika dia beristirahat dengan baik, itu akan menjadi hari untuk secara resmi menyatakan perang terhadap paviliun Fenxiang. Kaisar Xuanling berkata keluar istana, dan kemudian perlahan seseorang datang. Paviliun Fenxiang, ada ribuan perhitungan, dan pada akhirnya, kamu akan hancur total. Raja Xuanling melihat paviliun dupa yang terbakar di kejauhan dan berkata sesuatu. Huhu, udara di luar masih bagus. Di alam liar, 2 sosok muncul sedikit, dan kemudian sosok dengan penggaris berat tiba-tiba tertawa. Tanpa diduga, setahun telah berlalu. Waktu benar-benar cepat. Mu Yingying, yang berada di samping, juga tersenyum sedikit. Tahun ini, jelas bahwa Chang Yueren, yang telah pergi, memberitahu mereka. Setelah Chang Qi menempatkan Yueru, dia pergi dari sini bersama Yutu dan Paus Iblis. Dia tidak tahu harus kemana, tetapi menurut perkiraan Xiao Yan, itu seharusnya untuk menemukan misteri kejatuhan peribulan. Sepertinya Qin Xin dan yang lainnya telah kembali ke sekte terlebih dahulu. Xiao Yan melihat sekeliling, tetapi tidak memperhatikan napas orang lain,
jadi dia berbicara. Tetapi itu juga terlintas dalam pikirannya. Reruntuhan ini telah ditutup untuk waktu yang lama. Jika bukan karena Chang Ye dan yang lainnya, Xiaoyan dan yang lainnya akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Itu sudah pasti. Kurasa mereka seharusnya pergi tak lama setelah kita memasuki bagian dalam istana. Kata Mu Yingying. Ayo kembali dulu. Mu Yingying membuka mulutnya. Tunggu, sepertinya ada sesuatu yang familiar di sini. Ikuti aku. Setelah beberapa saat, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi terkejut. Perasaan samar ini memiliki sesuatu seperti semangat juang. Meskipun Xiaoyan tidak tahu siapa yang memperoleh semangat juang, dia mengira bahwa itu juga diperoleh oleh keluarga kerajaan Xuanling, Solomon, dan Sekte Wandu. Hah, Mu Yingying berkata sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi saat berikutnya dia mengikuti Xiaoyan dengan tenang, menuju ke suatu tempat di tanah liar. Kapten, apakah kamu baik-baik saja? Tidak jauh dari Xiaoyan dan yang lainnya gelombang sekelompok sosok besar perlahan muncul, dan sosok-sosok di sini mengesankan Qin Tian dan kelompoknya. Tidak apa-apa, orang-orang ini dari faksi Raja Xuanling, dan mereka untuk sementara waktu pingsan olehku. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Tian berkedip dengan cahaya merah, dan kemudian dia melihat iblis misterius yang jatuh, Xuan Wanxin dan Xuan Ming 3 orang. Ketiga orang ini adalah detail dari faksi Raja Xuanling di pasukan pecinta naga, jadi mereka memantau Qin Tian, tetapi Qin Tian sudah lama mengetahuinya. Selain ketiga orang ini, 6 orang lainnya hanya diabadikan oleh keluarga kerajaan Xuanling, dan mereka tidak akan pergi untuk membuat laporan kecil dengan Raja Xuanling. Lagi pula, Qin Tian memperlakukan mereka dengan baik. Sepertinya menelan jiwa petarung secara langsung terlalu enggan. Ye Mo di samping membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh dengan kekhawatiran. Yao Xin, lihat bagaimana kepala resimen terluka sekarang. Ye Mo menatap Qin Tian yang terdiam, dan segera berkata, Yao Xin mendengar kata-kata itu, dan Wei Wei menyelidiki tubuh Qin Tian dengan seluruh kekuatan jiwanya. Bang bang bang, tepat saat inti obat baru saja diselidiki, kekuatan kejut lahir langsung dari tubuh Qin Tian, dan segera inti obat itu terguncang kembali ke samping. Situasinya tidak optimis. Kepala resimen sekarang berjuang dengan semangat juang di tubuhnya. Yao Xin menstabilkan sosoknya dan berkata, kepala resimen telah terperangkap di puncak Dou di terlalu lama. Meskipun tidak ada cara yang lebih baik untuk menghilangkan semangat juang di reruntuhan, hanya dengan menelan semangat juang, tetapi sekarang itu merepotkan. Kata Ye Mo,